dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan praktikum anamnesa kepada ibu hamil. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, gimana Ibu kabarnya hari ini? Siang, alhamdulillah baik. Ibu tujuannya mau periksa apa Bu hari ini? Periksa kehamilan. Ibu ada keluhan? Ada. Akhir-akhir ini saya sering ngerasain mual, pusing, sama lemes itu. Terus Ibu sebelumnya, maaf namanya siapa? Anissa. Anissa. Ibu sebentar ya, saya lagi nulis. Ya, Bapak. Namanya Anissa ya Ibu. Usianya berapa tahun Ibu? 21. 21. Agamanya Islam ya Bu ya? Iya. Ibu kalau mau tahu asalnya dari mana? Di daerah Karawang. Kalau berarti sukunya Sunda ya Bu? Iya. Ya, pendidikan terakhir apa Ibu? SMA. SMA. Untuk pekerjaan Bu? Ibu rumah tangga aja. Ibu sebelumnya udah pernah tahu pemeriksaan golongan darah? Tidak pernah. Kalau boleh tahu golongan darahnya apa Ibu? B. Untuk alamat rumah di mana ya Bu? Di Teluk Jambe Timur. Nomor HP-nya apa? Kalau boleh tahu apa Ibu? 0812 4356 1012. Untuk orang suaminya siapa Ibu? Rizky. Untuk usianya berapa tahun Ibu suami? 25 tahun. Suaminya sama mana Ibu? Daerah Solo. Berarti Jawa ya Ibu? Iya, Jawa. Untuk pendidikan suami terakhir apa Ibu? SMA sama Kaisang. Pekerjaannya Ibu kalau boleh tahu? Karyawan biasa aja sih. Golongan darah suami tahu Ibu? Iya, B. Kaisang saya. Sama ya Ibu. Oh, Ibu kalau boleh tahu waktu nikah kemarin umur berapa? Umur 20 tahun. 20 tahun. Kalau suami berapa Ibu? Pas 24 tahun. Kalau boleh tahu Ibu nikah tahun berapa ya? Baru sih 2023. Ya, berarti baru 1 tahun lebih ya Ibu? Iya. Ibu waktu nikah, maaf ya Ibu sebelumnya, waktu nikah itu sesuai hukum atau secara agama saja ya Ibu? Sesuai hukum, sesuai agama juga. Itu sebenarnya Ibu? Iya. Ibu sebelumnya masih ingat nggak hari pertama Ibu itu waktu kapan? Kapan ya? Kalau nggak salah sih SMP. SMP kelas berapa Ibu? Kelas 2 SMP. Berarti sekitar 13-14 tahunan ya? Iya. Jadi kalau misalkan haid itu sebulan berapa kali? Satu kali. Satu kali ya? Untuk lamanya Ibu? 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Biasanya kalau haid itu Ibu sering maju atau sering mundur ya? Sering maju. Kadang 1 hari, kadang 2 hari. Seringnya maju ya Ibu? Kalau haid itu sifat darahnya ini gimana Ibu? Apakah kental, cair atau gimana? Cair, tapi ada gumpalan juga. Kadang-kadang ya? Iya. Untuk sehari itu Ibu biasanya berapa kali ganti pembalut ya? Kalau hari pertama, hari kedua itu 3 kali. Tapi kalau misalkan hari ketiga dan seterusnya itu 2 kali aja. Ibu kalau lagi haid bisa sakit perut nggak mungkin sebelum atau pas haidnya? Pas sebelumnya sih, Sebelumnya ya. Tapi sakit banget atau normal-normal aja Ibu? normal aja. Ibu saat haid atau sebelum haid itu ada keputihan nggak ya? Ada pas sebelum sama sesudah juga ada. Untuk haid terakhir Ibu masih ingat ya sebelum hamil ini di bulan apa? Di bulan Desember. Desember, berarti di bulan Januari Ibu sudah tidak haid ya? Iya, Mbak. Untuk tanggalnya apakah Ibu masih ingat? Masih, soalnya saya catat di kalender tanggal 11. Tanggal 11 ya Ibu. Untuk ini kunjungan kedua ya berarti ya? Iya, yang awal itu ke dokter. Kalau ke dokter dia tahu Ibu usia kehamilan Ibu berapa? Udah 9 minggu. 9 minggu ya Ibu. Berarti ini anak pertama ya Bu? Iya, Ibu waktu di dokter ada dikasih obat atau suplemen Ibu? ada dikasih asam folat sama tablet tambah darah gitu. Kita lihat aja ya. Ibu sekarang lanjut ya pertanyaannya ke pola nutrisi. Ibu pas sebelum hamil itu makannya biasanya berapa kali sehari? 3 kali sehari sih Bu. Porsinya gimana Ibu? Sedang-sedang aja sih, biasa aja. Terus macamnya itu gimana? Macamnya biasanya sih ada telur, daging, sayur-sayuran juga kadang-kadang ada. Bagus ya itu protein, karbo, ya serat. Ini sehari berapa kali Bu? Lumayan sih Ibu, sehari itu nggak ngitungin juga ya. Tapi banyak ya? Banyak. Kurang lebih 2 liter kali ya? Iya, hanya ada sih. Macamnya air putih Ibu. Air putih sih. Terus gak ada keluhan juga ya? Iya, ada. Terus pas saat ini itu Ibu makan berapa kali sehari? Sama aja sih Bu, 3 kali sehari. Porsinya sama juga. Sama. Macamnya sama kan ya Ibu ya? Sama cuman kadang ada mual-mual tapi tetap masuk nasinya. Bapak itu lagi hamil biasanya Ibu. Minumnya sama Ibu kurang lebih 2 liter. Sama kok, nggak ada bedanya. Iya, bagus sekali ya. Selanjutnya Bu, kalau boleh tahu aktivitas Ibu sehari-hari biasanya ngapain aja? Kayak biasa ya, ada yang biasa ya bidan kayak ngepel, nyapu, beres rumah. Kalau istirahatnya kalau siang suka tidur. Suka Lamanya berapa jam tidur? namanya paling 3 jam dari jam zuhur kayak tidur sampai asar. Kalau malam? Kalau malam sih 8 jam kayaknya, dari isya pokoknya sampai subuh. Lamanya 8 jam. Ibu untuk berhubungan sama istri sebelum hamil 1 minggu berapa kali? 1 minggu saya 2 kali suplemen. Kalau sesudah hamil Satu.
Satu kali, 1 minggu. Keluhannya apa ibu? Sejauh ini sih belum ada. Ibu, kalau boleh tahu pas sebelum hamil sama sesudah hamil itu ada perubahannya enggak? Ada? Ada. Oh, kalau ada mungkin harus lebih berhati-hati. Kalau ada lebih berhati-hati lagi ya ibu. Iya. Ibu biasanya kalau misalnya nanti satu hari berapa kali? Satu hari 2 kali saya. Kalau gosok giginya ibu, Kalau gosok giginya sama, dan mandi saya gosok 2 kali. nah, kalau keramasnya 1 minggu berapa kali? 3 kali, 3 kali seminggu. Kalau ibu apakah hari itu sering membersihkan alat kelamin? Sering, satu, bidan. Ibu kalau boleh tahu pakaian ibu ganti pakaiannya 1 kali berapa kali? Biasanya 2 kali sehari. Kalau pakaian dalam Sama 2 kali. ibu kalau boleh tahu ibu waktu kecil pernah disuntik waktu kecil waktu TK, kalau nggak SD itu pernah disuntik? Enggak tahu lupa saya. Enggak tahu saya udah lama. Kalau suntik tetanus pernah? Pernah. Nah, ibu pas sebelum nikah udah pernah disuntik? Oh, udah. Saya udah. Nah, ibu pernah disuntik pada saat sebelum hamil? Enggak, belum. Pada saat hamil ibu pernah disuntik? Ya. Ibu selanjutnya, ibu ada riwayat kontrasepsi nggak sebelumnya? Kayak ibu pernah melakukan kontrasepsi nggak? Enggak pernah ibu. Ibu kalau untuk riwayat penyakitnya kayak seperti hipertensi, anaknya ibu punya penyakit. Alhamdulillah ibu nggak ada. Terus kalau riwayat penyakit keturunan tuh kayak ada di keluarga ada kayak yang keturunan diabetes atau asma gitu. Alhamdulillah ibu nggak ada juga. Alhamdulillah ya bu. Terus kalau riwayat penyakit ginekologi kayak kista, terus kanker cervix ada Nggak ada ibu. Alhamdulillah. Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu pernah merokok? Oh, alhamdulillah ibu, saya nggak merokok. Alhamdulillah. Kemudian, apakah Ibu pernah mengonsumsi obat terlarang seperti narkoba? Oh, hal itu nggak pernah saya. Terus, Ibu juga mengonsumsi alkohol atau enggak? Enggak juga ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apakah Ibu selama kehamilan ini pernah mengonsumsi jamu? Jamu enggak bu, kalau tapi kalau sebelum hamil pernah mengkonsumsi jamu yang kayak vitamin, tapi kalau udah hamil enggak. Apakah Ibu selama hamil ini kayak Ibu pernah sakit terus Ibu minum obat warung gitu pernah atau enggak? Pernah soalnya kan obat pertolongan pertama ya bu ya. Kali kalau misalkan pusing itu suka makan bedrek. Keluarga Ibu apakah ada yang merokok? Ada bu, suami saya ngerokok. Kalau misalkan merokok dekat sama Ibu atau menjauh dari Menjauh, soalnya saya nggak suka asap rokok. Nah, Suka mual gitu bu. Iya. Terus apakah Ibu ada pantangan makanan atau minuman selama hamil? Kalau pantangan makanan sih paling nggak boleh makan durian. Padahal saya suka gitu ya. Sebenarnya boleh Ibu tapi nggak boleh banyak. Apakah Ibu selama hamil ini ada pantangan adat istiadat atau tidak? Kalau dari orang tua ya bu ya, saya itu nggak boleh kayak matiin serangga gitu, membunuh serangga gitu, nggak boleh terjadi, nanti takut anaknya meninggal atau amit ya gitu. Jadi ada pantangannya ya Ibu? Iya ada, cuman nggak banyak gitu. Kemudian psikososial spiritual Ibu itu gimana selama hamil? Kayak gimana tuh Bu? Kayak misalkan apakah Ibu di lingkungannya ada yang membuat hati Ibu gak enak selama hamil atau gimana? Alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada, cuma sih kalau saya ya karena juga merupakan tantangan gitu ya, kalau lihat yang jelek-jelek itu suka amit-amit takut tuh jadi baik gitu, cuma itu aja. Tapi Ian gimana selama Ibu hamil ini, apakah keluarga menerima Ibu hamil? Iya, alhamdulillah keluarga saya menerima, soalnya saya kan ini juga anak pertama. Iya, anak pertama, alhamdulillah anak yang diinginkan. Alhamdulillah ya Ibu. Iya, alhamdulillah. Apakah Ibu di kampung atau di kota ada yang menyakini kalau misalkan kayak pakai jampi-jampi gitu biar bayinya tuh gak kenapa-napa? Iya, ada. Apa itu? Kayak gimana? Kayak setiap 1 bulan sekali ya, saya tuh suka ke ustadz gitu, kayak minta doa selamat. Ibu
nanti untuk ngelahirin ini mau di mana? Kalau rencananya saya sama suami ya harus di bidan. Soalnya kan emang udah gak boleh ya sekarang mah kalau lahiran di sama apalagi di rumah gak boleh, jadi Iya. di bidan aja. Alhamdulillah kalau sudah tahu. Kemudian kebiasaan ibu saat hamil ngapain aja? Kebiasaannya banyak sih Bu. Apa? Kalau saya kebiasaan kalau di kata orang tua suka beres-beres biar katanya teh nanti anaknya teh putih bersih itu, karena rajin beres-beres kayak halaman nyapu halaman gitu. Iya. Kemudian ibu udah menyiapkan perlengkapan bayi atau belum? Baru sebagian sih Bu, soalnya kan baru trimester pertama ini ya, jadi belum semuanya juga kan, belum tahu jenis kelaminnya. Ya paling yang apa ya, yang bahan kayak kecil-kecilan dulu lah gitu. Nggak sebagian dulu aja. Kalau buat ibunya sendiri udah nyiapin? Iya udah nyiapin, udah alhamdulillah, tapi baru sama baru sebagian Bu, belum semuanya. Iya. Kemudian rencana buat ngelahirinnya sesar atau normal gitu maunya ibu? Ya kalau kepengen sih ya normal ya Bu ya, biasalah, cuman gimana kehendak Allah aja. Tapi ya berdoa semoga normal. Terus rencana tempat persalinannya di bidan aja apa mau kayak ibu mau di rumah sakit juga biar sekalian perawatan lebih ekstra gitu? Di bidan aja Bu. Iya. Untuk yang mendampingi ibu nanti ketika persalinan apakah ada orang tua atau suami yang mendampingi ibu? Ya suami sama keluarga dan keluarga suami juga. Kemudian untuk transportasinya ibu nanti ketika melakukan persalinan ke bidan menggunakan transportasi motor atau mobil? Mobil pribadi. Alhamdulillah ya ibu. Jarak ibu ke tempat bidan itu kira-kira jauh atau masih sekitaran di dekat rumah ibu? Kalau ke sini ya dari jarak rumah saya ke sini itu alhamdulillah Ibu setengah jaman lah. Lumayan ya ibu. Tapi dekat lah kata saya mah. Kemudian apakah ada calon pendonor darah kalau misalkan nauzubillahnya terjadi pendarahan? Udah siap-siap sih ya Bu ya. Itu kan saya sama ibu saya, satu darahnya ada ibu saya. Kemudian untuk biaya persalinannya menggunakan BPJS atau asuransi atau bayar mandiri? Bayar mandiri aja. Terima kasih ya ibu. Ibu sekarang kita lanjut ya. Izin saya mau isi dulu data ini ya Bu ya. Baik ya Bu ya, alhamdulillah semuanya normal. Oke kita lanjut ya Bu ya, sekarang ke pengukuran tinggi badan. BB-nya, yuk Ibu, boleh Ibu berdiri sebentar. Oke ibunya tegak. BB-nya. Ibu boleh langsung sekarang ke TB-nya. Oke, udah Ibu boleh Ibu duduk lagi. Bu tadi BB-nya 50 ya, TB-nya 161 ya Bu ya, tinggi. Sekarang BB sebelum hamil Ibu berapa ya? BB sebelum hamil 45 ibu. 45, sekarang Ibu 50 ya Bu ya. Kenaikannya berarti 5 kilo ya Bu. Ini saya lihat ya di buku KIA-nya buat lilanya Ibu ini 23,5 itu normal ya Bu ya. Lanjut. Saya mau ukur tekanan darah dulu ya Bu. Boleh Ibu pinjam dulu tangannya saya sebentar. Oke. Ibu sebelumnya ada riwayat hipertensi gak? Enggak ada ibu. Darah tinggi? Dari keluarga juga nggak ada ya? Alhamdulillah. Keturunan. Ibu. Ininya 110/70 ya Bu ya, normal. Bu saya cek ya, ini suhunya 36,5 normal ya Bu ya. Ini Ibu ada riwayat asma gak? Enggak ada ibu. Nggak Alhamdulillah ada. sehat. Sehatnya. Napasnya, nadinya normal ya.
Saya pegang kepala, boleh kan Bu? Boleh. Ibu suka sakit kepala Kak? Kadang suka pusing kepalanya. Mungkin Ibu ya, jangan stres-stres ibunya. Ibu izin saya lihat. Coba lihat matanya Bu. Oke. Udah. Ibu boleh alis sedikit. Udah nak. Ibu suka pegang payudara gak kalau diraba-raba gitu? Suka kadang kalau mandi ibu suka diraba-raba. Suka ada sakit gak? Benjolan enggak sakit. Berarti normal ya Bu ya. Untuk pemeriksaan abdomen, mohon maaf saya belum bisa periksa. Mungkin nanti pas kunjungan berikutnya pas trimester 2 nanti saya periksa ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu pemeriksaannya udah selesai ya. Sekarang nggak ada pemeriksaan HB nanti ya. Ibu tadi kita kan sudah melakukan pemeriksaan ya. Ibu tadi mengeluhnya mual, pusing, sama lemes ya. Ya Ibu itu nggak apa-apa ya. Itu hal yang normal gitu pada kehamilan. Apalagi ini trimester pertama dan anak pertama ya. Mungkin tadi juga Ibu mengeluh ya kalau setelah makan itu kadang suka mual yang mau muntah. Itu nggak apa-apa Ibu ya. Mungkin itu bawaan dari bayinya juga. Mungkin bisa nanti ditambah ya buat makan buahnya, diperbanyak minum airnya. Tadi juga sudah saya periksa ya Bu ya, tekanan darah Ibu normal di angka 110/70. Terus kenaikan BB-nya juga normal banget ya Ibu ya. Tadi sebelum hamilnya 45 kilo ya? Setelah hamilnya 50 ya. Ibu, untuk keluhan permasalahan Ibu mengenai mual, pusing, lemas dan muntah itu ya tidak berbahaya. Jadi tidak perlu rujukan juga ke fasilitas yang lebih tinggi seperti rumah sakit, itu tidak perlu ya Ibu. Ibu cukup mengkonsumsi makanan bergizi aja di rumah. Lalu jangan lupa minum obat penambah darahnya Ibu. Lalu Ibu istirahatnya yang cukup ya. Minimal tidurnya itu 8 jam ya per harinya. Lalu Ibu jangan banyak pikiran ya. Jangan apa-apa jadikan pikiran. Kalau misalkan Ibu punya masalah dan lain sebagainya, boleh sharing ke keluarga, suami, ataupun orang-orang yang Ibu percaya. Lalu kalau misalkan di keluarga Ibu atau di sekitar Ibu itu ada yang merokok, Ibu harap menjauhi kalau misalkan mereka tidak mau menjauhi terlebih dahulu gitu ya. Lalu Ibu perbanyak olahraga ringan aja Ibu, seperti jalan pagi atau jalan sore, yang ringan-ringan aja, jangan yang berat-berat Ibu. Ibu perbanyak makan buah juga ya, soalnya bisa mengurangi mualnya yang tadi gitu kan. Perbanyak makan buah, boleh buah yang Ibu suka juga boleh, tapi hindari dulu misalkan makan buah yang mengandung gas terlalu ini seperti nanas mungkin ya, tapi boleh, tapi porsinya yang dibatasi aja gitu Ibu ya. Sudah Ibu, terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu. Untuk pemeriksaan selanjutnya nanti saya tulis di buku KIA-nya ya untuk kunjungan selanjutnya di trimester kedua ya Ibu ya. Semoga Ibunya sehat.